Selamat sore Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia. Saya Reza Aswin akan membawakan materi mengenal indikator stokastik. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah ketahui bersama bahwa menganalisa market itu ada dua faktor yang sangat berpengaruh, yaitu adalah faktor atau analisa fundamental, dan satu lagi tentunya analisa teknikal. Apa perbedaannya? Perbedaannya tentunya kita sudah ketahui bahwa analisa fundamental lebih banyak melihat faktor-faktor yang didasari oleh keuangan, lalu juga ekonomi, geopolitik, bahkan eksternal. Dan itu tentunya akan kita bahas di dalam acara yang berbeda. Dan tentunya apabila Anda lebih suka dengan analisa teknikal, ini cara menentukan tren suatu harga dengan mengandalkan harga, volume, dalam bentuk grafik tentunya. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, dari kedua analisa ini tentunya harus bersamaan, di mana apabila arah fundamentalnya itu adalah naik, lalu arah teknikalnya juga naik, ada baiknya kita melakukan open posisi buy. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila fundamentalnya turun dan teknikalnya turun, ada baiknya kita melakukan open posisi sell. Dan perlu kita ketahui apabila analisa fundamental mengatakan naik dan analisa teknikal mengatakan turun, ada baiknya kita mulai melakukan wait and see, di mana kita harus menunggu apabila terjadi ketidaksesuaian arah. Ini yang membuat terkadang banyak orang mengatakan ini hanya suatu koreksian. Tetapi ada juga yang mengatakan bagaimana kita mengetahui ini adalah suatu koreksi atau pullback. Apapun itu tentunya akan kita bahas satu persatu. Baik, kalau kita melihat judulnya, kita akan mengetahui bahwa hari ini judulnya adalah mengenal indikator stokastik. Dan kita perlu ketahui bahwa yang namanya indikator itu merupakan suatu indikasi. Dan apabila kita ada di suatu kendaraan, mobil misalnya, atau motor, atau apapun itu, kita akan melihat panel-panel yang tugasnya sebagai mengindikasikan. Misalnya, untuk bensin, kita melihat ada huruf F dan huruf E, di mana apabila bensinnya penuh atau bahan bakarnya penuh, maka dia akan indikatornya akan menunjukkan ke F, dan pada saat bensinnya mulai habis, dia akan mengarah ke huruf E atau empty. Masalahnya adalah mana yang lebih dulu, bensinnya turun dulu atau indikatornya turun dulu. Banyak orang mengatakan bahwa logisnya bensin akan turun dulu, bahan bakar akan turun dulu, baru diikuti oleh indikatornya turun. Indikator pasti akan bersifat delay, tetapi pada intinya indikator dapat membantu kita untuk menentukan arah market, plan market, pergerakan market ke depannya. Nah, dari sini tentu kita sudah mengetahui bahwa stokastik merupakan salah satu indikator yang pertama yang dikembangkan pada tahun 1950. Dan dia juga seorang trader saham, George Lane namanya. Dan dari sini kita bisa melihat dengan sangat praktis, asal kita mengetahui bagaimana cara stokastik ini dapat digunakan sebagai indikasi dan bagaimana kelemahannya. Atau dengan kata lain, apa sih kelebihannya dari stokastik dan apa sih kelemahan dari stokastik ini. Sebelum kita membahas
jauh ke dalam sana, tentunya kita akan coba melihat bagaimana stokastik atau komponennya. Stokastik ini yang terdiri dari dua komponen. Satu adalah komponen persentase K yang merupakan perubahan tingkat harga, ya. Dan satu lagi adalah garis D yang merupakan nilai rata-rata dari tingkat perubahan tersebut. Dan tentunya apabila kita lihat dari kedua rumus yang ada, ya, misalnya saja dari persentase K-nya, dan kita bisa melihat ada CP, LP, HP. CP adalah harga close-nya, harga penutupannya, sedangkan LP adalah harga terendahnya, terlowernya, sedangkan HP adalah harga tertingginya. Nah, tentunya dari rumus ini dapat dibuat suatu garis. Dan garis inilah yang nanti merupakan komponen dari stokastik. Di sisi lain ada juga garis rata-rata atau moving average-nya dari persentase K yang kita kenal di atas. Dan tentunya karena ini merupakan suatu harga rata-rata, garis ini tentunya sering disebut sebagai garis yang lebih lambat. Dan K tentunya menjadi garis yang lebih cepat. Nah, bagaimana caranya untuk membuat atau menaruh indikator ini di dalam MetaTrader? Tentunya yang paling mudah adalah kita insert lalu indikator, lalu kita cari stochastic oscillator, ya. Lalu mulai memasang parameternya. Defaultnya itu memang persentase K periodnya adalah 14. Lalu D-nya itu biasanya 33. Slowing-nya juga 3. Nah, pada price fill-nya itu biasanya adalah harga high-low, gitu ya. Sedang MA metode-nya biasanya adalah simple. Semuanya dapat Anda ganti-ganti, begitu juga dengan warnanya, ya. Dan tentunya ini nantinya akan menggambarkan bagaimana sensitivitas daripada stokastik ini. Saya biasa menggunakan dengan 533 dengan price fill ya close dan MA metodenya adalah eksponensial. Mengapa demikian? Karena menurut saya ini akan jauh lebih sensitif dibandingkan dengan komposisi yang lain. Tetapi Anda bisa menggantinya dengan 1433, 933, atau bahkan 633. Kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, bagaimana cara penggunaan dari stokastik yang benar tentunya? Baik, kalau kita melihat akan ada dua garis, ya, yaitu garis 0 dan garis 100%. Dan tentunya kita juga akan melihat garis yang lain, yaitu garis 20% dan 80%. Dari sini kita akan melihat bahwa grafik yang ada di bawah itu merupakan cerminan dari harga grafik yang ada di atas. Kita bisa lihat bahwa apabila stokastik sudah berada di 100%, maka dia perlu koreksi untuk turun sebelum dia meneruskan kenaikan. Begitu juga pada saat harga sudah menyentuh level 0 di stokastik, maka harga akan kembali naik. Dan tentunya ini terlihat di dalam kedua grafik ini di dalam MetaTrader Anda. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, level 0 sampai 20 kita sebut adalah level oversold atau daerah oversold.
dan antara 80 sampai 20 kita bisa overbought. Bagaimana dengan artinya? Artinya apabila stokastik sudah melampaui level 80 dan menuju ke 100, tentunya pembeli sudah terlalu banyak. Dan ini artinya bahwa seller akan segera masuk. Mengapa demikian? Karena pembelinya sudah terlalu banyak sekali dan sudah waktunya orang untuk menjual. Bapak dan Ibu sahabat TBC Indonesia, begitu juga dengan apabila harga sudah turun terlalu banyak dan ini terlihat dari stokastiknya yang sudah masuk ke area 20 dan menuju ke area 0%, itu menandakan suatu area di mana seller sudah terlalu banyak masuk. Dan ada waktu di mana buyer mulai akan kembali melakukan tindakan masuk ke pasar karena sudah terlalu banyak sekali seller yang masuk. Secara umum kita bisa katakan bahwa stokastik ini dapat berupa suatu perjalanan antara buyer dan seller. Dan tentunya kita tidak akan melakukan open buy pada saat harga sudah mulai masuk di area 80 sampai 100 di stokastik atau bahkan melakukan sell pada saat harga sudah mulai memasuki 20% menuju 0% di area oversold stokastik. Pertanyaan ini tentunya masih akan banyak. Kenapa? Karena berikutnya kita akan melihat bagaimana kelemahannya, lalu kita akan lihat kehebatan atau kelebihan dari stokastik, selain oversold dan overbought, di mana kita harus mengambil open posisinya. Baik. Dalam keadaan seperti ini tentunya kita akan melakukan sell apabila harga sudah mulai melewati 80%. Dan kita akan melakukan open buy apabila stokastik sudah mulai melewati angka 20% menuju ke 100%. Ini adalah teori-teori standar yang perlu diketahui dalam menggunakan stokastik. Tetapi yang paling sering dipergunakan oleh para traders tentunya adalah anomali dari stokastik ini sendiri. Kalau kita lihat secara umum bahwa apabila harga naik, maka harga stokastiknya juga naik, persentasenya naik jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Pada saat dia turun pun, dia akan melakukan garis turun atau arah yang turun sama seperti pada saat harga itu sedang meluncur turun atau lebih rendah daripada candle-candle yang sebelumnya. Nah, tetapi kadang-kadang ini yang dicari adalah suatu anomalinya. Kelebihannya daripada indikator stokastik ini adalah mempunyai suatu tingkat keberhasilan yang cukup tinggi apabila dilakukan pada time frame yang lebih besar, dan tentunya kita dapat melihat anomali yang terjadi, yaitu berupa divergence. Ini adalah contohnya divergent, di mana yang pertama itu kita bisa melihat bahwa harga
terus naik dari puncaknya ke puncak, terus kita naik di sini. Lalu stokastiknya kita melihat ada terus penurunan. Apabila ini terjadi, tentunya ini akan membuat suatu pola yang namanya bearish divergence. Hanyalah tambah tinggi, tetapi puncaknya di dalam stokastik itu semakin rendah. Dan ini tentunya akan membuat harga jatuh kembali. Begitu juga dengan apabila kita melihat harga low dari harga tersebut membuat suatu lembah yang harganya low-nya lebih rendah, tetapi apabila kita melihat grafik stokastiknya, perpotongannya justru lebih tinggi dibandingkan dengan perpotongan sebelumnya. Ini merupakan suatu indikasi bahwa harga akan kembali tertekan naik. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, permasalahan ini adalah permasalahan yang sepele, tetapi banyak sekali para traders mempertanyakan tentang keakurasian dari stokastik ini. Stokastik hanya dapat berlaku pada saat harganya sideways. Pada saat harga satu arah, tentunya stokastik tidak akan berfungsi dengan normal. Kita ambil contoh beberapa waktu yang lalu, pada sekitar tanggal 20-an Desember sampai di akhir Desember, kita lihat stokastik di daily sudah sampai di atas, tetapi harga masih terus naik dan dia tidak segera turun. Walaupun beberapa waktu kemudian emas kembali turun. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, apabila kita melihat ini, maka kita dapat simpulkan bahwa stokastik hanya dapat digunakan pada saat harga sideways dan bukan harga trending. Untuk harga trending tentunya kita akan gunakan indikator yang lainnya. Tapi bukan berarti bahwa stokastik tidak bisa digunakan untuk harga-harga trending. Apabila trendingnya adalah naik, tentunya kita akan mencari level-level di mana stokastik berada di bawah. Mencapai 0%, lalu kita lakukan suatu open posisi buy pada saat dia sudah melewati 20%. Begitu juga kalau kita melihat bahwa trennya adalah tren turun. Maka ada baiknya kita hanya mengambil level-level untuk sell atau open posisi sell pada saat stokastik sudah berada di antara 100 dan 80%. Kira-kira seperti itu. Lalu kita akan coba langsung ke dalam grafik. Ini adalah grafik yang sedang berjalan saat ini untuk gold. Kalau kita lihat ya, bahwa emas sudah sampai di overbought dan tentunya sudah stokastik menunjukkan suatu kenaikan yang terlalu tinggi, tetapi ingat bahwa kita tidak bisa melakukan analisa dengan hanya menggunakan faktor teknikal, tetapi kita juga harus mempertimbangkan faktor atau analisa fundamental. Di mana fundamental saat ini yang sedang marak terjadi di dunia adalah adanya serangan virus COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona yang berawal dari kota Wuhan di provinsi Hubei, China. Kota tersebut merupakan kota bisnis dan kota perdagangan yang besar di China, sehingga lumpuhnya Wuhan dan
kota lainnya di daratan China, itu cukup membuat para pelaku pasar mulai takut melakukan suatu investasi yang beresiko. Dan untuk itu, safe haven dipilih dan tentunya emas menjadi pilihan utama selain obligasi Amerika. Bapak dan Ibu, sahabat TBS Indonesia, apabila kita berbicara masalah safe haven, pasti kita akan berbicara masalah emas, dan tentunya arahnya adalah buy. Apabila kita melihat seperti ini, maka kita akan melihat teknikalnya, dan apabila sudah di daily, kita sudah lihat ini sudah nyampe ke 100% untuk H1-nya, lalu untuk kita lihat di H4-nya juga sudah sampai di 100%, dan ini adalah 7 kali H4. Ya, kira-kira sudah 28 jam emas naik tanpa ada hentinya. Dan apabila kita pindahkan ke daily, memang masih ada sedikit lagi ruang untuk gold bisa naik. Apakah ini akan menjadi suatu penerusan? Tentunya apabila kita melihat seperti ini, dengan daily yang seperti ini, dan kalau kita lihat bahwa akan terjadi cross lebih tinggi di time frame weekly, kita dapat katakan bahwa stokastiknya itu kita harus melihat time frame yang lebih besar dibandingkan dengan H1 atau 6. Lebih besar dibandingkan dengan D1 atau daily. Kita harus lihat time frame yang lebih besar, sehingga pergerakan market ke depannya kita masih yakin bahwa gold masih akan coba naik terus ke level 16.13 atau bahkan ke 16.30-an. Kita akan lihat bersama ke depannya. Baik, Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, mungkin ada pertanyaan dengan masalah stokastik ini, atau kita bisa juga lihat bagaimana pair yang lainnya seperti euro misalnya. Euro sudah 3 minggu berturut-turut turun tanpa ada hentinya. Dan apabila kita lihat monthly-nya, masih ada resiko untuk turun apabila kita menganalisa dengan stokastik. Dan apabila kita melihat dari daily-nya, memang ini sudah terlalu dalam, ya, karena terlalu banyak sekali candle-candle yang turun, gitu ya. Dan ini tentunya kita akan berpikir bahwa euro akan kembali bouncing atau naik ke level 1.08 30-an atau 40-an sebelum dia melakukan penurunan kembali. Mengapa demikian? Karena fundamental dari euro tidak begitu baik, di mana aktivitas pabrikannya mulai melemah, dan tentunya ini membuat ekonomi di kawasan tersebut akan jauh lebih buruk. Bapak dan Ibu sahabat TBS Indonesia, setelah China terpuruk dan Eropa terpuruk, wajar apabila Amerika mulai menjadi pilihan dan safe haven akan menjadi buruan para pasar. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan.
Apabila tidak, tentunya demikian sharing kita hari ini dalam materi mengenal indikator stokastik. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya Reza Aswin, selamat bertransaksi.